Ya, selamat pagi, siang, atau malam. Hari ini saya akan mempresentasikan project IoT untuk membuat suatu sistem smart home menggunakan aplikasi Blink beserta modul ESP8266. Nah, pada konsepnya di sini saya akan mengontrol sebuah perangkat yang biasa ada di rumah, yaitu pendingin ruangan atau AC. Ini adalah layar dari Blinknya yang sudah saya desain menggunakan chip ESP8266. Cara kerjanya adalah saya menggunakan sensor LM35 sebagai pendeteksi suhu ruangan yang dapat dimonitoring juga di laman Blinknya secara online nantinya. Dan juga di sini ada indikator mode manual auto. Jadi AC ini dapat bekerja secara otomatis ataupun manual. Secara manual itu dapat diaktifkan melalui tombol yang ada secara hardware maupun yang ada di tombol virtual yang ada di Blink ini. Dan juga ketika mode auto, maka lampu LED di sini yang ini LED-nya akan menyala sebagai indikator bahwa AC sedang dijalankan dalam mode otomatis. Dan jika mode manual, lampu ini tidak menyala. Sedangkan untuk AC-nya sendiri saya representasikan menggunakan LED juga. Itu LED yang ada di sini. Ini merepresentasikan AC-nya. Nantinya status AC menyala atau tidak dapat dilihat melalui LED yang ada di virtual ini. Jadi ini lebih aman. Pengguna sistem ini dapat melihat apakah AC-nya sedang menyala atau tidak, dan juga dapat memonitoring suhu ruangan yang ada di ruangan yang sedang dipakai. Oke, langsung saja kita coba. Kita tekan tombol play-nya. Nah, saat ini mode sedang berjalan secara manual, jadi tidak ada LED yang aktif. Ini LM35-nya. Saat ini suhu ruangan ini di kamar saya itu suhunya 20 derajat. Nah, kemudian kita tekan on, maka AC akan menyala, direpresentasikan oleh LED yang ini. Nah, semisalnya kita ingin mematikannya, kita dapat menekan tombol yang ada di sini. Ini sebagai hard button. Misalnya kita sedang berada di rumah, kita juga bisa menggunakannya, ataupun kita menghidupkannya. Kemudian kita misalnya keluar dari rumah, maka kita tidak bisa menekan push button yang ada di hardware-nya. Kita dapat membuka aplikasi Blink lalu menonaktifkannya. AC sudah mati. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjalankannya secara mode otomatis. Nah, sebelumnya kita akan lihat ketentuan mode otomatis di program yang telah dibuat. Nah, mode AC itu adalah pin D5 ya, itu sebagai input untuk mode AC-nya. Nah, sekarang kita lihat ketika mode AC itu high alias mode otomatis sedang diaktifkan, maka sistem akan membaca apakah suhu itu sedang berada di antara 21 sampai 26,
seperti yang ada di sini. Nah, 2 detik kemudian jika suhu tidak berada di rentang itu, maka step auto akan berubah menjadi 1, kemudian sistem akan menunggu suhu menjadi lebih dari 26 ataupun kurang dari 21. Nah, jadi ketika suhunya berada di rentangan 21 sampai 26, maka AC tersebut akan secara otomatis menyala langsung ketika kita menjalankan mode auto. Sebaliknya jika dia misalnya lebih kecil dari 21, itu dia sedang berada dalam kondisi yang dingin, maka AC-nya tidak menyala dulu. Kita lihat saat ini suhu ruangan itu 20 derajat. Kita coba untuk menjalankan mode otomatis. Kita tekan. Nah, LED yang menandakan mode sedang berada di mode AC sedang otomatis akan menyala. Nah, karena suhunya 20 derajat, sedangkan ketentuannya adalah lebih kecil dari 21, sedangkan ketentuannya saat AC ini akan dijalankan secara otomatis jika suhunya di atas 21 ataupun sama dengan 26 atau lebih kecil dari 26, baru dia langsung menyala. Sekarang tadi suhunya 22, jadi dia tidak langsung menyala. Oke, sekarang kita coba. AC itu akan menyala kembali saat suhu melebihi 26. Di sini saya siapin air panas ya. Ini panas. Kita coba LM35-nya. Kita celup sedikit. Suhunya ada 32. Maka AC-nya tadi itu langsung tidak menyala lagi. AC-nya kembali menyala karena suhunya itu sudah turun lagi. Ini ada terlambatan pembacaan karena tergantung speed dari internet, sehingga terkadang bacanya itu sedikit jumping ya. Sekarang AC masih berada di suhu 22, dia masih menyala. AC-nya masih menyala ya. Setelah kita coba pakai air dingin, kita kasih sedikit air dingin. Nah, itu karena sudah sampai 19 derajat, AC-nya udah mati ya, sudah off. Nah, saya keluarkan dia dari air dingin. Suhunya udah mulai naik lagi.
saya pegang, karena suhu badan saya ini agak biasa suhu normal itu. Nah, sekarang AC-nya sudah nyala lagi. Nah, tadi dia sudah melebihi 26. Sekarang saya biarkan lagi, perlahan-lahan dia turun. Nah, ketika mode auto dia bekerjanya seperti itu. Kalau dia sudah lebih dari 26 dia menyala, kemudian dia akan terus menyala sampai suhunya itu sudah di bawah 21 derajat. Jadi ketika sampai 20 maka AC-nya akan mati. Kemudian dia akan menunggu sampai suhunya itu di atas 26 derajat lagi baru AC-nya menyala. Ini rangkaiannya tadi masih di mode auto. Nah, ketika saya akan memindahkan mode AC tersebut dari auto ke manual, maka sebagai safety yang saya tambahkan, ketika terjadi perpindahan mode dari auto ke manual, AC tersebut harus mati ketika sampai di mode manual. Saya coba, saya tekan autonya, maka dia akan jadi manual. Nah, AC-nya itu tidak menyala. Begitu juga LED auto tadi sudah mati. Nah, jadi AC tersebut sekarang dalam kondisi off. Ini bisa kita nyalain dari sini. LED ini ikut nyala. Kalau AC nyala, kita buka. Kita jalankan mode auto. Ini karena suhunya sekarang 23, 2. Tapi pas kita jalanin mode auto itu 20. Agak jumping. Nah, dia akan menunggu sampai suhunya itu di atas 26 baru kembali menyala. Nah, jadi sekian presentasi saya untuk project IoT. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.